Oke, selamat datang kembali di channel kami. Semoga channel kami bisa membantu Anda, terutama bagi beberapa teman-teman yang terkena dari efek corona. Efek dari corona selain dari kita, beberapa ada yang terkena efek kesehatannya, mungkin tertular, atau mungkin teman-teman dari saudara kita ada yang harus tutup usia gara-gara corona. Itu adalah salah satu efek dari corona. Dan yang selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada yang harus mengalami efek sosial ekonomi dari corona, seperti misalkan PHK. Karena kita di PHK, pastinya beban kita akan tambah berat untuk menghadapi hari-hari kedepannya. Mungkin dari teman-teman ada yang sampai pagi nggak bisa tidur, cuman gara-gara mikirin apa sih yang akan kita lakukan esok hari, atau mungkin apa sih yang bisa kita lakukan esok hari. Mau usaha dengan kondisi corona seperti ini mungkin akan sangat sulit. Untuk mendapatkan pekerjaan kembali pun kita tentunya tidak mudah. Oke, kita akan bahas bagaimana sih caranya untuk kita tetap bisa tidur walaupun dengan beban yang berat di pikiran kita. Sepertinya seringkali kita badan terasa lelah, sangat-sangat lelah, bahkan mungkin setelah beraktivitas harian. Tapi memejamkan mata itu rasanya adalah suatu PR yang sangat berat. Saya rasa beberapa teman, walaupun bukan efek dari corona pun, kita sering mengalami masalah yang ujungnya kita insomnia atau tidak bisa tidur. Untuk sales ya kan, yang mungkin belum nyampe target, di-pressure sama kantor, atau mungkin beberapa teman-teman yang kerja di kantor mungkin lagi ada masalah dengan klien, dengan masalah dengan bos, atau dengan yang lain, atau mungkin masalah dengan rumah tangga kita sendiri. Pastinya itu akan menyita waktu dan tenaga kita, yang ujungnya kita akan gampang stres. Jika kita stres, maka untuk tidur atau menidurkan mata itu rasanya seperti sangat berat. Oke, gimana caranya sih biar kita tetap bisa tidur walaupun kita dengan kondisi pressure atau kita sedang depresi atau tertekan? Oke, yang pertama kali kita mesti lakukan jika kita susah tidur, intinya bagaimana caranya kita mata itu harus tertutup dulu, atau kita harus tutup mata. Nah, untuk menutup mata kita, teman-teman bisa memakai bantuan seperti misalkan slayer, atau mungkin jilbab istri, atau mungkin selendang tipis agar mata kita itu tertutup. Kalau mata kita tertutup, maka relatif untuk membukanya kembali itu akan sulit. Jadi kita memaksa mata kita untuk tidur, untuk merem. Nah, kalau misalkan ada beberapa saat mungkin mata kita tuh terasa panas, atau mungkin bahkan kita nggak nyaman, ya kan? Untuk mendinginkan mata kita yang panas tadi itu, kita bisa ambil sedikit es batu untuk mendinginkan mata kita, diolesin dikit aja. Jadi es batu itu bisa membantu kita untuk mata kita biar rileks. Kalau mata kita sudah rileks, baru kita bisa tutup kembali. Nah, itu caranya untuk mendinginkan mata kita. Itu mungkin bisa dilakukan beberapa kali berulang jika misalkan efek es batu yang kita rasakan itu sudah berkurang. Setelah mata tertutup, yang harus kita lakukan adalah kita memaksa, atau kita harus memaksa untuk tersenyum selebar-lebarnya. Jadi setelah mata kita tertutup, mata kita tertutup harus merem gitu kan. Setelah itu bibir kita senyum selebar-lebarnya. Untuk apa? Karena jika kita tersenyum, atau jika dalam kita kondisi tersenyum, maka kita akan merasa lebih rileks, kita akan merasa lebih nyaman,
sehingga efek bahagia akan merangsang ke otak kita. Jadi setelah tutup mata kita tersenyum yang lebar selebar-lebarnya, maka dengan sendirinya kita akan sulit untuk menemukan sisi negatif atau bahkan sisi kesedihan dari hati yang kita rasakan. Jadi setelah mata tertutup, tersenyum lebar, bahkan kita mungkin tidak bisa untuk mengingat hal-hal yang sedih atau mungkin hal yang sedang kita rasakan. Gitu. Setelah kita tersenyum, tutup mata, maka efek kebahagiaan sudah muncul di dalam pikiran kita. Dan yang ketiga, bayangkan hal yang indah. Bayangkan hal yang paling indah yang pernah Anda temui selama hidup Anda. Mungkin itu masalah waktu SMA, atau mungkin masih SD, atau mungkin pernah liburan kemana, atau pernah makan apa yang enak, atau pernah whatever itu. Yang penting itu adalah hal yang paling menyenangkan Anda, yang paling membahagiakan Anda, yang selama hidup ini Anda akan selalu ingat. Nah, pikirkan hal-hal yang indah, hal-hal yang membahagiakan kita, karena itu untuk menetralisir efek negatif dari depresi yang kita rasakan. Setelah kita bayangkan hal-hal yang indah, otomatis dengan sendirinya harusnya otak kita tuh sudah rileks. Otak kita sudah rileks. Nah, jika otak kita sudah rileks, maka Anda boleh mencoba. Itu biasanya akan gampang bagi kita untuk lebih gampang tertidur. Itu yang sering saya lakukan. Pernah beberapa kali saya ada masalah di kantor, gak bisa tidur sampai jam 2 atau jam 3, bahkan mungkin sampai subuh, adzan subuh baru saya bisa terlelap matanya. Tapi dengan teknik ini biasanya saya nggak bisa tidur mungkin sekitar 15 menit atau setengah jam, saya sudah bisa tertidur gitu. Jadi stres boleh, tapi tetap tidur kita adalah keharusan agar badan kita selalu fit. Itu aja teman-teman, barangkali bisa membantu. Sebenarnya ini bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, teknik ini untuk hal-hal yang lain, karena prinsipnya di sini adalah mindset game atau mind game. Jadi kita merubah hal-hal negatif yang ada di otak kita dengan energi positif agar kita bisa lebih relax dan kita siap melangkah untuk next. Gitu. Oke, jika ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like and share, dan komen. Ditunggu feedbacknya. Terima kasih. Sampai jumpa.